وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأنصاره وجنوده ومن سار على نهجه ودعا بدعوته إلى يوم القيامة اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحسن إذا شئت سهلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli amma ba'du. Para jamaah, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, marilah kita teruskan seri kajian tentang kisah-kisah yang ada dalam Al-Qur'an, yaitu kita sampai pada kisah Nabi Shalih alaihissalam, di mana kalau kita lihat dari sisi kondisi sosiologis dan geografis, Nabi Shalih alaihissalam ini memiliki ayah yang bernama Ubay dan kakeknya bernama Asif bin Masih, dan memiliki dua orang adik yang bernama Anar dan Asqal. Nabi Shalih alaihissalam berdakwah pada kaum Tsamud, yaitu kaum atau suku yang tinggal di Al-Hijr, yang merupakan bagian dari bangsa Arab wilayah utara, yang lokasinya itu sekitar 300 km utara Madinah ke arah Jordan. Allah Ta'ala memberikan kemakmuran dan kemewahan hidup serta kekayaan alam yang dahulu dimiliki dan dinikmati oleh suku Ad, telah diwarisi oleh kaum Tsamud. Dan kaum Tsamud tidak mengenal Tuhan. Tuhan mereka adalah berhala-berhala yang mereka sembah dan puja, kepadanya mereka berkorban. Kabilah terkenal yang disebut dengan kaum Tsamud ini berasal dari bangsa Arab Musta'ribah. Jadi Arab itu ada beberapa jenis, ya, ada Arab Badiyah, ada Arab yang Aribah, dan ada Musta'ribah. Musta'ribah itu adalah Arab pendatang yang kalau diurut itu berasal dari keturunan Bani atau Nabi Ismail, ya. Namun ini kan masih jauh sebelum Ismail, ya. Artinya kalau diurut nanti bisa sampai Ismail yang datang ke Hijaz atau ke bumi Arab. Jadi mendiami suatu daerah antara Hijaz dengan Tabuk. Mereka muncul setelah kaum Ad. Jamaah sekalian, Nabi Shalih ini dalam Al-Quran disebutkan 9 kali. Ada kisahnya dan atau kaum Tsamud disebutkan dalam beberapa surat di dalam Al-Quran. Misalnya surat Al-A'raf ayat 73 sampai 79. Kemudian surat Hud ayat 61 sampai 68. Surat Al-Hijr 80 sampai 84, surat Al-Isra 59, kemudian Asy-Syu'ara 141 sampai 159, surat An-Naml 45 sampai 53, surat Fussilat 17 dan 18, surat Al-Qamar 23 sampai 32, dan surat Asy-Syams ayat 11 sampai 15. Kita coba lihat di antara sekian banyak surat itu, yaitu surat Al-A'raf ayat 73. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ila Tsamud akhahum Shalihah. Dan kepada kaum Tsamud kami mengutus saudara mereka, yaitu yang bernama Shalih. Qala, Nabi Shalih ini berkata kepada kaumnya, Ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, sembahlah Allah, beribadahlah kalian semuanya kepada Allah. Tidak ada untuk kalian dari Tuhan selain daripada Allah Subhanahu wa taala saja. Qad ja'atkum bayyinatun mir rabbikum. Sungguh telah datang kepada kalian bukti yang nyata dari Tuhan kalian. Hadhihi naqatullahi lakum ayah. Ini adalah unta Allah bagi kalian sebagai tanda kekuasaan Allah. Fadharuha, maka biarkanlah
unta ini takul fi ardillah, makan di bumi Allah, biarkan dia kesana kemari, jangan diganggu ya. Wala tamassuha bisu, janganlah kamu mengganggu dengan gangguan apapun, fayakhudzakum adzabun alim, yang kalau itu kalian lakukan maka akan ditimpa kepada kalian siksa yang pedih. Ini potongan di antara sekian banyak ayat yang menunjukkan tentang diutusnya Nabi Soleh kepada kaum Tsamud. Dakwah Nabi Soleh alaihissalam kepada kaum Tsamud. Nabi Soleh alaihissalam mengenalkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala yang sepatutnya mereka sembah, Tuhan yang Maha Esa yang telah mencipta mereka, menciptakan alam sekitar mereka, menciptakan tanah-tanah yang subur, yang menghasilkan bahan-bahan keperluan hidup mereka, mencipta binatang-binatang yang memberi manfaat dan berguna bagi mereka, dan dengan demikian memberi kepada mereka kenikmatan dan kemewahan hidup dan kebahagiaan lahir dan batin. Jadi tidak jauh berbeda dengan yang telah diberikan kepada kaum Ad yang datang sebelumnya ya. Allah begitu banyak memberikan kepada kaum Ad dan juga kaum Tsamud, baik itu sumber daya alamnya, sumber daya manusianya luar biasa. Tuhan yang Maha Esa itulah yang harus mereka sembah, dan bukan patung-patung yang mereka pahat sendiri dari batu-batu gunung yang tidak berkuasa memberi sesuatu kepada mereka atau melindungi mereka dari ketakutan dan bahaya. Nah, bagaimanakah tanggapan atau respon dari kaum Tsamud? Sama dengan kaum Ad ya. Banyak di antara mereka yang mengolok-olok, yang menghina, yang mencibir, atau bahasa sekarang yang membuli ya kepada Nabi Soleh ini. Mereka kaget dan marah. Kaum Tsamud mendengar seruan dan dakwahnya Nabi Soleh alaihissalam, yang bagi mereka merupakan hal yang baru, yang tidak diduga akan datang dari saudara atau anak mereka sendiri. Mereka serentak ditolaknya ajakan Nabi Soleh alaihissalam itu, seraya berkata mereka kepadanya, qalu ya Salihu qad kunta fina marjuwan qabla hadza. Mereka mengatakan, wahai Saleh, sesungguhnya kamu sebelum ini adalah seorang di antara kami yang kami harapkan. Wahai Saleh, kami mengenalmu seorang yang pandai, tangkas dan cerdas, pikiranmu tajam dan pendapat serta semua pertimbanganmu selalu tepat. Pada dirimu kami melihat tanda-tanda kebajikan dan sifat-sifat yang terpuji. Kami mengharapkan dari engkau sebetulnya untuk memimpin kami, menyelesaikan hal-hal yang rumit yang kami hadapi, memberi petunjuk dalam soal-soal yang gelap bagi kami, dan menjadi ikutan dan kepercayaan kami dikala kami menghadapi krisis dan kesusahan. Akan tetapi segala harapan itu menjadi meleset, dan kepercayaan kami kepadamu tergelincir hari ini dengan tingkah lakumu dan tindak tandukmu yang menyalahi adat istiadat dan tata cara hidup kami ya. Coba kita perhatikan ya. Ini ya tidak jauh beda dengan pertentangan dari kaum Ad ya, dan juga orang-orang Quraisy Arab jahiliyah ya. Mereka mengenal Nabi Muhammad SAW itu sebagai orang yang al-amin, yang bisa dipercaya, orang yang cerdas, orang yang mampu menjadi pemimpin. Itu diakui Nabi dan Rasul sebelumnya, khususnya dalam tema kita adalah Nabi Saleh juga begitu ya. Tapi ketika membawa sesuatu yang baru, yang beda dengan kebiasaan tata cara mereka, mereka menolak. Menolak langsung spontan ya, tanpa pikir panjang. Mereka tidak mempertimbangkan tentang kecerdasan, potensi yang dimiliki oleh Nabi Soleh ini. Mereka langsung menolaknya ini. Kelanjutan dakwah beliau adalah ketika berdakwah, Nabi Soleh alaihissalam memperingatkan mereka agar jangan menentangnya dan akan mengikuti ajakannya beriman kepada Allah yang telah memberikan mereka rezeki yang luas dan penghidupan yang sejahtera. Diceritakan kepada mereka tentang kisah kaum-kaum yang mendapat siksaan dan azab dari Allah
karena menentang Rasulnya dan mendustakan risalahnya. Hal yang serupa itu dapat terjadi ke atas mereka jika mereka tidak mau menerima dakwahnya dan mendengar nasihatnya yang diberikannya secara ikhlas dan jujur sebagai seorang anggota dari keluarga besar mereka, dan yang tidak mengharapkan atau menuntut upah daripada mereka atas usahanya itu. Jadi Nabi Soleh ini berasal dari kalangan keluarga yang terhormat di kalangan mereka. Sebenarnya tidak ada alasan untuk menolak, ya, tapi ternyata mereka masih menolak. Nabi Soleh hanya menyampaikan amanat Allah yang ditugaskan kepadanya, dan Allah lah yang akan memberinya upah dan ganjaran untuk usahanya, memberi pimpinan dan tuntutan kepada mereka. Penentangan kaum Tsamud. Setelah gagal dan tidak berhasil menghentikan usaha dakwah Nabi Soleh, dan dilihatnya ia bahkan makin giat menarik orang-orang mengikutinya dan berpihak kepadanya, para pemimpin dan pemuka kaum Tsamud berusaha hendak membendung arus dakwahnya yang makin lama makin mendapat perhatian, terutama dari kalangan bawahan dan menengah dalam masyarakat. Jadi rata-rata dari kalangan menengah ke bawah yang menerima, ya. Adapun dari kalangan menengah ke atas, dari para konglomerat, ya, para pimpinan menolak. Mereka menentang Nabi Saleh alaihissalam, dan untuk membuktikan kebenaran kenabiannya dengan suatu bukti mukjizat dalam bentuk benda atau kejadian luar biasa yang berada di luar kekuasaan manusia. Tuntutan kaum Tsamud, ya, pada saat Nabi Saleh sadar bahwa tantangan kaumnya yang menuntut bukti kepadanya berupa mukjizat itu adalah bertujuan hendak menghilangkan pengaruhnya dan mengikis habis kewibawaannya di mata kaumnya, terutama pada para pengikutnya bila ia gagal memenuhi tantangan dan tuntutan mereka. Nabi Saleh akhirnya membalas tantangan mereka dengan menuntut janji dengan mereka apabila dia berhasil mendatangkan mukjizat yang mereka minta, bahwa mereka akan meninggalkan agama dan penyembahan mereka dan akan mengikuti Nabi Saleh dan beriman kepadanya. Jadi bargainingnya seperti ini, ya, negosiasinya. Mereka menuntut sesuatu kejadian yang luar biasa yang menjadi bukti kerasulan Nabi Saleh, maka Nabi Saleh juga menuntut balas kepada mereka. Kalau memang nanti dipenuhi, mereka harus percaya dengan kenabiannya, dengan kerasulannya, dan meninggalkan kesyirikannya itu. Akhirnya Allah Ta'ala memberikan mukjizat kepada Nabi Saleh, dan sesuai dengan permintaan dan petunjuk pemuka-pemuka kaum Tsamud, berdoalah Nabi Saleh memohon kepada Allah agar memberinya suatu mukjizat untuk membuktikan kebenaran risalahnya dan sekaligus mematahkan perlawanan dan tantangan kaumnya yang masih berkeras kepala itu. Ia memohon dari Allah dengan kekuasaannya menciptakan seekor onta betina, dikeluarkannya dari perut sebuah batu karang besar yang terdapat di sisi sebuah bukit yang mereka tunjuk. Kemudian dengan izin Allah yang Maha Kuasa lagi Maha Pencipta, terbelahlah batu karang yang ditunjuk itu, dan keluar dari perutnya seekor unta betina yang sedang bunting. Jadi inilah seorang Rasul ketika diminta awalnya oleh kaumnya mukjizat, dia bertawakal kepada Allah, berserah diri. Kira-kira apa yang terjadi, apa yang diminta itu tidak tahu, tidak bisa merencanakan sebelumnya, ya. Baru ketika Allah mengabulkan tahu, ya. Jadi pada saat itu permintaannya supaya ada keajaiban, ya, mereka menunjuk batu besar, keluarkanlah unta dari batu itu, maka Nabi Saleh berdoa kepada Allah Ta'ala dan baru mengetahui betul-betul terjadi. Itulah mukjizat yang tidak bisa direncanakan sebelumnya oleh, ya, seorang Rasul atau seorang manusia. Kalau sihir itu sudah bisa direncanakan. Nabi Musa ketika ditantang oleh para tukang sihirnya Fir'aun juga awalnya ada unsur-unsur groginya, ya, tapi Allah memberikan wahyu supaya percaya diri dan menunjukkan prosesnya, akhirnya bisa mengalahkan para tukang sihirnya Fir'aun itu. Keajaiban ontanya Nabi Saleh alaihissalam
Dengan menunjuk kepada binatang yang baru keluar dari perut batu besar itu, berkatalah Nabi Saleh kepada mereka, inilah dia unta Allah, janganlah kamu ganggu dan biarkanlah dia mencari makanannya sendiri di atas bumi Allah. Dia mempunyai giliran untuk mendapatkan air minum dan kamu mempunyai giliran untuk mendapatkan minuman bagimu dan bagi ternakmu juga, dan ketahuilah bahwa Allah akan menurunkan azabnya apabila kamu mengganggu binatang ini. Mereka pun mulai menyaksikan kejadian yang agung, pemandangan yang luar biasa, kekuatan yang dahsyat, dan bukti yang sangat terpercaya, sehingga banyak di antara mereka yang beriman. Namun sebagian besar dari mereka tetap kafir, tersesat dan keras kepala. Ketika itu terjadi, mereka sepakat bahwa unta itu tetap bersama mereka dan dibiarkan agar makan dan minum apa saja yang dikehendaki. Dan unta ini minumannya cukup banyak sehingga menyedot potensi sumber daya air di sana. Kehadiran unta itu dianggap mengganggu. Kemudian berkeliaranlah unta tersebut di ladang-ladang dan memakan rumput sesuka hatinya tanpa mendapat gangguan, dan ketika giliran minumnya tiba, pergilah unta itu ke sebuah perigi yang diberi nama perigi unta dan minumlah sepuas hatinya. Dan pada hari-hari giliran unta Nabi Saleh itu datang minum, tiada seekor binatang lain berani menghampirinya. Hal mana menimbulkan rasa tidak senang pada pemilik-pemilik binatang itu yang makin hari makin merasakan bahwa adanya unta Nabi Saleh di tengah-tengah mereka itu merupakan gangguan laksana duri yang melintang di dalam kerongkongan. Jadi mengganggu eksistensi dari binatang-binatang yang lainnya. Akhirnya mereka melakukan upaya konspirasi. Para tokoh kaum Tsamud sebagaimana biasanya ya, ketika memuncak kemarahan mereka melakukan muamarah konspirasi. Jadi di dalam kota itu sendiri terdapat 9 tokoh yang menjadi setan dari golongan manusia di tengah-tengah bangsa Tsamud. Mereka selalu menentang dengan keras segala yang dibawa Nabi Saleh alaihissalam. Mereka menghalangi manusia dari jalan Allah Azza wa Jalla dan berbuat kerusakan di muka bumi. Nabi Saleh alaihissalam telah memperingatkan bangsa Tsamud untuk tidak menyembelih unta tersebut tatkala melihat kesombongan dan penentangan mereka terhadap al-haq. Pertama kali yang dilakukan orang-orang jahat itu adalah bermusyawarah, mencari kesepakatan untuk bersama-sama menyembelih unta itu. Mereka pun setuju, lalu bangkitlah salah satu kabilah paling celaka di antara mereka. Ini bisa kita baca di surat Asy-Syams ya. Kadzabat Tsamudu bitaghwaha idzim ba'atsa ashqaha. Nah, ketika bangkit orang yang paling celaka di antara mereka. Jadi mereka seperti orang-orang Quraisy ya, berkumpul untuk melakukan perundingan konspirasi di Darun Nadwah. Bagaimana jalan keluarnya untuk mencegah dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Ya mirip-mirip seperti itu ya, mereka berkumpul pada saat itu di kaum Tsamud ini untuk mencari cara yang terbaik, bagaimana cara membunuh unta dan nantinya adalah mencelakai Nabi Saleh sendiri. Nah, ringkasan kisah pembunuhan unta Nabi Saleh ini, keadaan tersebut berlangsung sangat lama dan para penentang Saleh pada akhirnya bertekad membunuh unta itu. Di antara mereka terdapat 2 orang perempuan yang mendorong rencana tersebut. Wanita pertama bernama Saduq binti Mahya bin Zuhair al-Mukhtar. Dia bersedia menyerahkan dirinya bagi sepupunya yaitu Misra bin Mahraj bin Mahya jika dia berhasil membunuh unta tersebut. Wanita kedua adalah istri Du'ab. Du'ab ini juga orang yang jahat ya. Unaizah binti Hunaim bin Mijlas, sebutannya Ummu Gunmah. Unaizah dan Du'ab memiliki 4 anak perempuan dan menawarkan pada seorang ini pemuda yang bernama Qudar bin Salif agar dia memilih dari keempat anaknya jika berhasil membunuh untanya Nabi Saleh. Maka Qudar dan Misra ini kemudian mengajak 7 orang lainnya dan bekerja sama untuk membunuh unta betina tersebut. Jadi wanita-wanitanya memberi ya semacam sorak-sorak gitu ya, ataupun motivasi ya,
ataupun suara-suara dan gerakan-gerakan yang menyemangati orang-orang jahat ini. Qudar bin Salif yang berkulit merah kebiruan dan berbadan pendek, kebanyakan orang pada waktu itu menyebutnya sebagai anak seorang wanita yang berzina dengan seorang laki-laki bernama Siban. Mereka mencari unta tersebut, lalu mereka menombak unta itu dan berhasil melukai kakinya. Dengan secepat kilat, Qudar bin Salif menyembelihnya dengan pedang yang ia miliki hingga urat utamanya terputus dan unta pun jatuh tersungkur di atas bumi. Ia bersuara sekali saja guna memberikan peringatan untuk anaknya, maksudnya untanya ya. Anaknya sudah lahir, jadi dia memberikan isyarat kepada anaknya supaya lari. Namun ia terlanjur ditikam tepat di dadanya hingga mati. Anak unta itu lalu berlari menuju puncak bukit, kemudian bersuara 3 kali. Dengan perasaan sombong dan bangga, pergilah para pembunuh unta itu ke ibu kota, menyampaikan berita matinya unta Nabi Soleh, yang mendapat sambutan sorak-sorai dan teriakan gembira dari pihak musyrikin, seakan-akan mereka kembali dari medan perang dengan membawa kemenangan yang kilang gemilang. Berkata mereka kepada Nabi Soleh, "Wahai Soleh, untamu telah mati dibunuh. Cobalah datangkan akan apa yang engkau katakan dulu, akan ancamannya bila unta itu diganggu. Jika engkau betul-betul termasuk orang-orang yang terlalu benar dalam kata-katanya." Jadi mereka nantang apa kira-kira hukumannya yang bisa mereka dapatkan kalau unta itu diganggu atau bahkan ini dibunuh. Maka Nabi Soleh mengeluarkan ancamannya lagi ya. Nabi Soleh mengatakan sebagaimana diabadikan dalam Al-Quran, "Tamatta'u fi darikum thalathata ayyam." Bersukarialah kalian semua di rumah kalian selama 3 hari. Di surat Hud ayat 65 ini. Dengan perkataan ini, beliau memberikan peringatan kepada mereka semua yang jauh ataupun yang dekat. Saat Nabi Soleh memberitahu kaumnya bahwa azab Allah yang akan menimpa di atas mereka akan didahului dengan tanda-tanda, yaitu pada hari pertama, bila mereka terbangun dari tidur, wajah mereka menjadi kuning dan akan berubah pada hari berikutnya menjadi merah, pada hari yang berikutnya, yang ketiga berubah jadi hitam. Pada hari keempat turunlah azab Allah yang pedih. Ini sudah ada rambu-rambunya ya, dari Nabi Soleh ini. Tapi mereka sombongnya itu menutupi akal sehatnya akhirnya ya. Mendengar ancaman azab yang diberitahukan oleh Nabi Soleh kepada kelompok 9 orang, yaitu kelompok pembunuh unta, merancang melakukan pembunuhan ke atas diri Nabi Soleh, mendahului tibanya azab yang diancamkan itu ya. Luar biasa ya jahatnya. Sudah dapat ancaman, malah Nabi Soleh mau dibunuh oleh orang 9 ini. Mereka mengadakan pertemuan rahasia dan bersumpah bersama akan melaksanakan rancangan pembunuhan itu di waktu malam, di saat orang masih tidur nyenyak, untuk menghindari tuntutan balas darah oleh keluarga Nabi Soleh jika diketahui identitas mereka sebagai pembunuhnya. Rancangan mereka ini dirahasiakan sehingga tidak diketahui dan didengar oleh siapapun kecuali ke-9 orang itu sendiri ya. Jadi mirip seperti peristiwa hijrahnya Nabi itu. Dilakukan proses kerjasama di antara pemuda-pemuda Quraisy untuk menikam Nabi Muhammad SAW. Mereka mengatakan begini, diabadikan di surat An-Naml ayat 49. "Lanubayyitannahu ahlahu." Sungguh kami benar-benar akan menyerang dia dan keluarganya tiba-tiba di malam hari. Kemudian kalau keluarganya mengira kita yang membunuhnya, kita siap bersumpah di hadapan mereka bahwasanya ma syahidna mahlika ahlihi wa inna lasadiqun. Kami tidak menyaksikan kematian keluarganya itu dan sesungguhnya kami adalah orang-orang yang benar. Jadi sudah direncanakan sedemikian rupa ya. Ada planning yang demikian matang. Selama 3 hari itu, ke-9 pemimpin yang durhaka ini bersepakat untuk melakukan suatu urusan yang lebih buruk dari penyembelihan unta tadi, yaitu berusaha membunuh Nabi Soleh. Mereka pun membuat perjanjian dan menyiapkan sumpah yang berat serta menyimpan makar ini agar tidak diketahui dan dicegah oleh kerabat Nabi Soleh, karena keluarga beliau adalah orang yang terpandang di negeri itu.
Jadi keluarga yang terhormat, terpandang dan banyak pendukungnya, tapi itulah yang mereka sudah saking bencinya kepada Nabi Soleh. Namun apa? Allah mendahului. Allah kemudian mengirimkan batu-batu untuk membunuh ke 9 orang ini. Di 9 orang ini mati dulu sebelum kaumnya yang lainnya ini. Nah, proses sebelum datangnya azab jemaah sekalian, pada hari Kamis, hari pertama, masa penangguhan, wajah para penentang soleh menjadi berwarna kuning. Sorenya mereka berkata, bukankah telah berlalu 1 hari dari hari yang dijanjikan? Hari kedua wajah mereka menjadi merah. Kemudian sorenya mereka mengatakan, bukankah telah berlalu 2 hari dari hari yang dijanjikan? Dan pada hari ketiga wajah mereka menjadi hitam, ya, sampai gosong. Sorenya mereka berkata, bukankah telah berlalu waktu yang ditentukan? Akhirnya azab, ya, yang diterima oleh kaum Tsamud ini penentang soleh, sebagaimana dimaktub dalam Al-Quran, beberapa ayat ini ada 3 macam, yaitu ada berupa gempa di surat Al-A'raf ayat 78. Yang kedua suara keras yang mengguntur, yang menurut riwayat ini adalah suara dari malaikat Jibril atas perintah Allah Ta'ala di surat Hud 67. Dan yang ketiga sambaran petir surat Fussilat ayat 17. Jadi saling kolaborasi, ya, dari 3 siksaan Allah Ta'ala ini. Setelah berakhirnya batas waktu 3 hari itu, datanglah sebuah teriakan mengguntur dari atas dan gempa dahsyat dari bawah mereka. Akhirnya bangsa Tsamud mati bergelimpangan. Allah Azza wa Jalla selamatkan Nabi Saleh alaihissalam dan orang-orang yang beriman bersama beliau. Beliau pun meninggalkan mereka seraya berkata, ya qaumi laqad ablagtukum risalata rabbi wa nasahtu lakum walakin la tuhibbunan nasihin. Wahai kaumku, sesungguhnya aku telah menyampaikan kepada kalian risalah Rabbku dan aku telah memberi nasihat kepada kalian, akan tetapi kalian tidak menyukai orang-orang yang memberi nasihat. Jadi sudah dikasih peringatan, sudah dikasih banyak sekali nasihat-nasihat, namun mereka tidak mau menerimanya. Akhirnya mereka menanggung sendiri akibatnya, ya. Ada beberapa pendapat jamaah sekalian tentang atau mengenai tepatnya waktu kedatangan azab yang menghancurkan kaum Tsamud penentang Nabi Saleh. Buya Hamka menjelaskan, yaitu pada petang hari ketiga. Pada saat itu terdengarlah suara pekik yang amat hebat, maka pecahlah telinga dan perut yang mendengarnya. Sementara Imam Ibnu Katsir berpendapat bahwa azab datang pada hari keempat setelah matahari terbit. Wajah mereka menjadi gosong pada saat itu. Kemudian datang suara keras dari langit dan goncangan dahsyat dari bumi. Para penentang soleh dari kaum Tsamud kemudian mati bergelimpangan dan menjadi mayat di rumah-rumah mereka sendiri, di rumah masing-masing. Lihatlah betapa kaum Tsamud menjadi binasa, hancur, bahkan tersapu bersih di atas bumi karena dosa dan pelanggaran perintah Allah yang dilakukan oleh beberapa orang pembunuh unta Nabi Saleh. Disinilah letaknya hikmah perintah Allah agar kita melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Ini karena dengan melakukan tugas amar ma'ruf nahi mungkar yang menjadi fardu kifayah itu, setidak-tidaknya kalau tidak berhasil mencegah kemungkaran yang terjadi di dalam masyarakat dan perlindungan kita telah membebaskan diri dari dosa menyetujui atau merestui perbuatan mungkar itu. Jadi kalau seperti dalam hadis hadithus safinah, ya. Jadi kita seperti tinggal di kapal. Kalau ada kapal zaman dulu, ada yang bawah, tengah, ada yang atas. Kalau yang bawah ingin ngambil air harus melewati tengah dan ke atas untuk mengambil air dari laut. Kalau seandainya yang bawah itu membolongi kapal, sementara orang yang melihat tidak mencegahnya, maka kapal menjadi bocor, ya. Yang tenggelam bukan hanya yang bolongi, tapi yang melihat, yang membiarkan, bahkan seluruh isi kapal itu tenggelam semuanya. Itulah fungsi amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau dalam masyarakat dibiarkan 1-2 kemungkaran, tidak ada yang peduli, maka siksa Allah, azab Allah akan menimpa semuanya. Bukan hanya yang berdosa saja, tapi yang acuh tak acuh, yang cuek itu juga akan mendapatkan azab dari Allah Ta'ala. Nah, setelah datangnya azab, disebutkan bahwa tidak ada penentang Nabi Saleh yang selamat kecuali seorang budak perempuan bernama Kalbah binti Aswaq.
Tatkala melihat azab, dia kemudian lari sekencang-kencangnya hingga sampai ke salah satu perkampungan Arab dan menceritakan mengenai hal yang terjadi pada kaumnya. Namun setelah diberi minum salah seorang warga perkampungan tersebut, dia tewas seketika. Coba kita perhatikan ya. Dia selamat dari sebab kematian, tidak bisa lepas dari sebab kematian walaupun hanya minum. Hanya dengan minum saja, ketika Allah menghendaki dia mati, ya akan tewas juga ya. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa ada seorang dari kaum Tsamud yang tidak terkena azab pada saat kejadian, yakni seorang laki-laki bernama Abu Righal yang sedang berada di Al-Haram Mekah. Namun saat keluar dari wilayah Al-Haram, dia juga ditimpa azab seperti kaumnya. Ini juga sama ya. Dia aman dari sebab kematian yang pertama, tidak bisa lepas dari kematian yang berikutnya. Kalau Allah sudah mentakdirkan seperti itu, tidak bisa lepas. Soleh dan kaum Tsamud yang beriman selamat dari kejadian tersebut, dan Al-Quran sendiri tidak menjelaskan kehidupan Nabi Soleh setelahnya. Ada yang mengatakan bahwa dia dan pengikutnya pindah ke daerah Ramlah di kawasan Palestina. Pendapat lain mengatakan bahwa mereka pindah ke Al-Haram yang ada di Mekah ya. Allah alam bisawab bagaimana sejauh mana kebenarannya ya. Dalam sebuah hadis sama sekalian, Imam Ahmad berkata dari Abdullah bin Umar, ia berkata, Rasulullah SAW datang kepada banyak orang pada tahun terjadinya perang Tabuk, dan bersama mereka menyaksikan bebatuan yang berada di rumah Tsamud. Orang-orang itu mengambil air dari sumur-sumur yang airnya dipakai untuk minum kaum Tsamud. Mereka membuat adonan dan memasang panci-panci untuk memasak daging. Namun Rasulullah SAW memerintahkan mereka agar menumpahkan isi panci-panci itu dan memberikan adonan kepada unta. Beliau lalu berangkat bersama mereka hingga sampai di suatu sumur yang digunakan untuk meminumkan unta. Rasulullah SAW melarang mereka masuk ke tengah-tengah kaum yang ada di situ karena khawatir akan tertimpa apa-apa yang pernah menimpa mereka dulu ya. Beliau bersabda, sungguh aku khawatir kalian semua tertimpa sesuatu yang telah menimpa mereka, maka janganlah kalian bergabung dengan mereka. Jadi situsnya masih ada pada saat itu, sehingga beliau saking khawatirnya dengan masa lalu yang terjadi pada kaum Tsamud, khawatir jangan-jangan sahabatnya terkena ada dampak buruk yang ditinggalkan oleh kaum Tsamud dulu ya. Berarti ini menguatkan kesohihan kisah yang terjadi pada kaum Tsamud. Jamaah sekalian, ada beberapa faedah yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Soleh ini. Yang pertama, bahwasanya dakwah para nabi itu semuanya adalah satu, visi misinya satu, yaitu mencapai kepada dakwah tauhid. Barang siapa mendustakan salah satu dari mereka, berarti mendustakan seluruh nabi dan rasul. Karena artinya mereka mendustakan al-haq yang disampaikan oleh masing-masing rasul tersebut. Oleh karena itu disebutkan dalam setiap kisah para nabi, baik itu kaum Nabi Nuh telah mendustakan para rasul, kaum Ad telah mendustakan para rasul, kaum Tsamud telah mendustakan para rasul, dan seterusnya. Walaupun mereka mendustakan nabinya sendiri, tapi dikatakan mendustakan rasul-rasul yang lainnya. Yang kedua, faedah lain adalah bahwa siksa Allah Azza wa Jalla itu datang menimpa umat-umat yang melampaui batas. Di saat kedurhakaan dan kejahatan mereka sudah demikian memuncak, kekafiran dan pendustaan mereka benar-benar pantas untuk dibinasakan. Kepastian kebinasaan mereka adalah ketika kejahatan mereka benar-benar sudah sedemikian parah ya. Pertama, kedua dibiarkan, tapi kalau sudah sampai puncaknya, maka siksa Allah didatangkan kepada mereka. Yang ketiga, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla benar-benar mengawasi dan memberi tangguh, kemudian sekali lagi memberi tangguh sampai ketika dia ingin mengadab mereka, Allah mengadab dengan adab dari yang maha perkasa lagi maha kuasa. Suatu keyakinan yang sesat namun berurat akar adalah sikap yang diwarisi dari orang-orang yang mereka berprasangka baik terhadapnya, baik nenek moyang maupun orang lain, yang merupakan penghalang terbesar bagi seseorang untuk menerima al-haq. Yaitu apa? Sikap menerima kebenaran hanya datang dari nenek moyang atau bapak-bapak mereka. Mereka turun menurun ya, dari keyakinan tradisi dari nenek moyang diterima, yang baru yang dirasa itu aneh ditolak.
padahal belum tentu yang didapatkan dari kakek nenek moyangnya itu benar. Oleh karena itulah alasan utama bangsa Tsamud menentang seruan Nabi Shalih alaihissalam adalah perkataan seperti ini. Atanhana an na'budu ma ya'budu abauna? Apakah kamu melarang kami menyembah apa yang disembah oleh bapak-bapak kami? Umat-umat yang mendustakan seruan para rasul itu semuanya mengatakan hal yang mirip seperti itu, yang sama. Inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun. Sesungguhnya kami mendapati bapak-bapak kami menganut suatu agama dan sesungguhnya kami adalah pengikut jejak-jejak mereka. Jalan ini tidak pernah sepi dari orang-orang sesat yang melintasinya. Sesungguhnya jalan tersebut adalah jalan para setan yang senantiasa merintangi manusia dari jalan Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana telah diketahui bahwa jalan para rasul itu adalah jalan petunjuk dan kebenaran, maka tidak ada sesudah kebenaran itu melainkan kesesatan. Setiap rasul yang membawa kebenaran berhadapan dengan para penentangnya, itu sudah pasti ya. As-sira' bainal haq wal batil itu sudah pasti selalu terjadi di setiap waktu, setiap zaman. Setiap kita menyampaikan kebenaran pasti ada yang menentang kebatilan tersebut. Nah, saya sedang berada di tempat yang mengingatkan kita akan terus bersyukur di mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat iman yang sangat agung. Di tempat ini merupakan tempat peribadatan dari kaum Tsamud. Ya, di mana ketika itu kaum Tsamud menyembah berhala. Ya, di antara tempat-tempatnya adalah di tempat ini. Kemudian dalam surah Al-A'raf, mereka Saleh, dia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan sembahan bagimu selain Dia. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Ini seekor unta betina dari Allah sebagai tanda untukmu. Biarkanlah ia makan di bumi Allah. Janganlah disakiti. Nanti akibat kamu khalifah-khalifah setelah kaum Ad dan menempatkan kamu di bumi. Di tempat yang datar kamu dirikan istana-istana, dan di bukit-bukit kamu pahat menjadi rumah-rumah. Maka ingatlah nikmat-nikmat Allah, dan janganlah kamu membuat kerusakan